kasih. Ya, saya Muhammad Mihradi ya, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Di sehari-hari mengurusi hal-hal berkaitan dengan akademik. Kemudian dan mengajar di bagian tata negara. Jadi saya kalau di pengajaran anak buahnya Pak Nazarudin Latif, ketua bagian tata negara, mendalami soal kenegaraan. Jadi soal konstitusi, soal asasi itu bagiannya kami. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Dr. Andi Asrun. Beliau adalah dosen di S1 maupun di S2. Sebenarnya beliau ini cukup populer ya, karena beliau yang merancang juga anggota Komisi Konstitusi yang mengubah konstitusi Indonesia. Cuman tidak diterima oleh MPR. Kemudian juga mantan asisten konstitusi dan sekarang sehari-hari adalah advokat ya, dan juga punya channel YouTube ya, Asrun. Saksikan, like, share, and subscribe. Dan makasih Pak, apa videonya naik ya, biar bisa kayak apa Sultan ya, Raffi Ahmad. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Nazarudin Latif, SMA. Beliau dosen di Ketatanegaraan dan ketua bagian hukum tata negara. Dan sebagai informasi, beliau masih jomblo. Ini maskot kami ya, selebihnya banyak yang sudah berkeluarga. Yang berikutnya adalah Pak Isep H. Ihsan SMA. Beliau adalah asisten wakil dekan bidang kemahasiswaan dan juga pengajar macam-macam ya, kadang-kadang kebidanan mengajar, di tata negara mengajar. Ini bapaknya mahasiswa. Jadi para aktivis bapaknya ke Pak Isep. Pernah sehat juga di HMI dan kami ya, terkenal. Kemudian yang berikutnya ini yang ibu-ibu yang kita bawa, Ibu Murika Gega Wijaya. Saya juga. Beliau asisten wakil dekan bidang akademik. Dan sengaja ya, yang satu bagian mahasiswa di bawah saya, satu lagi bagian akademik. Karena beliau yang pintar. Jadi saya kepintaran saya adalah mengambil yang pintar-pintar. Saya pimpinannya supaya tugasnya nggak capek, cari yang pintar. Beliau penerima hibah juga dari Pak Nazar untuk penelitian untuk pertama kalinya lah di Fakultas Hukum dan Mahira. Karena Fakultas Hukum itu suka ketinggalan terus kalau di fakultas. Berikutnya kemudian Pak Angga Perdana. Beliau adalah dosen di perdataan ya, dan tata negara juga ya, saya lupa ya. Dia pengacara juga, advokat. Kemudian kepala di penelitian juga. Nah kemudian ada Pak Sabto Handoyo SMA, beliau ketua bagian pidana. Jadi urusan kriminal, kejahatan semua dari tangannya. Jadi kalau ada masalah Bapak Ibu, kekerasan dan sebagainya jangan sampai ya. Itu bisa nanti minta bantuan Pak Sabto Handoyo. Beliau ngajarnya di kepidanaan, di macam-macam pidana. Itu mungkin dari kami dari Pak Sulu ya. Kemudian ada mahasiswa kami Pak Mas Jami. Kemudian ada Mas Sabto. Deskripsinya soal haji, kalau nggak salah kuota haji. Nah itu kebetulan saya selain Pak Kuat, saya juga staf ahli di DPD. Salah satunya juga ngurusin juga soal haji dan umroh, soal migran dan sebagainya. Mungkin nanti bisa buat diskusi. Nah sebelum kepanjangan karena khawatir makin tidak karuan, saya cukupkan sebutan saya. Terima kasih sekali lagi dan semoga kita berkelanjutan tidak hanya untuk hari ini, dan kita bisa bekerjasama dalam banyak hal. Dan semoga Allah meridhai kita semua, kita semua bisa semua Bapak Ibu sekalian. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mihradi atas sambutannya. Acara selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Asrun SAMA, dan dosen-dosen yang lainnya. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Saya nggak usah berdiri karena nanti kelihatannya terlalu tinggi. Lebih dan kurangnya alasan kesehatan ada. Jadi tadi pertama saya sampaikan terima kasih dan kemudian kita harus senantiasa bersyukur dan Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat Tuhan kita bisa berkumpul. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal dan kemudian
juga sekolah itu mahal. Kalau tadi ada yang mengatakan saya punya channel YouTube, sekarang boleh buka YouTube ya. Coba buka YouTube masing-masing. Ya, isinya macam-macam. Dari mulai kuliah, karena pada saat COVID kemarin, saya mau tidak mau menggunakan video komunikasi untuk memberikan pengajaran dan tapi itu memang saya latar belakangnya 15 tahun sebagai wartawan, sekarang saya hobi-hobian aja. Jadi kemudian juga saya ingin informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saya punya andil besar dalam dunia pendidikan. Kalau ada yang menikmati sertifikasi guru sekarang, ya, sumbangan bos dan macam, itu adalah bagian dari upaya saya dan pengurus PGRI Pak. Jadi PGRI Jakarta juga saya salah satu pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Kami memperjuangkan anggaran 20% sampai akhirnya betul-betul 20%. Karena konstitusi pasal 34 mengatakan alokasi anggaran pendidikan harus 20% dari PBN maupun dari APBD. Jadi kami berjuang 3 tahun baru kemudian dikabulkan oleh MK. Tapi ada korbannya. Ya, korbannya adalah ketua MK tidak bisa dipilih kembali untuk periode jabatan kedua, yaitu Profesor Budi Asmini. Nah, jadi pihak istana memanggil semua hakim-hakim MK yang berasal dari kalangan pemerintah, yang diangkat oleh pemerintah, untuk tidak memilih lagi Profesor Budi. Ini korbannya banyak, besar. Jadi kalau ibu bapak sekarang menikmati fasilitas pendidikan, itu adalah hasil sebuah perjuangan yang besar. Dan ibu bapak ketahui bahwa undang-undang guru dan dosen itu lahir karena hasil dari demonstrasi ribuan guru di Jakarta. Kalau tidak ada, itu tidak bisa. Sekarang sedang ada masalah lagi guru. Pak guru sebagian akan dikurangi lagi melalui undang-undang sistem pendidikan nasional yang baru. Jadi siap-siap nanti bermasalah lagi. Dan kalau memang undang-undang itu lahir, kita akan gugat kembali ke Mahkamah Konstitusi. Tahu Mahkamah Konstitusi apa? Saya jelaskan, ngerti. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga peradilan, ya, yang mengadili satu, ya. Misalnya ada undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi, ya, misalnya tadi undang-undang APBN, ya, undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu alokasi tidak sampai 20% sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi. Nah, kita buka ke MK. Atau misalnya ada pilkada, ya, saya katakanlah kemarin Pak siapa wali kota itu? Bima Arya, ya, harus yang menang kalah karena curang misalnya, ya curang orang, bisa gugat ke MK. Jadi sekarang kan sudah jelas apa di MK, ya, bukan mahkamah konsumsi, mahkamah konstitusi. Ya. Jadi lagi MK itu mahkamah konstitusi diatur dalam pasal. Tapi bukan itu yang saya mau ini, ya, biarkan di sini. Nah, saya memahami betul, ya, ini anak-anak ini sekarang remaja ini suka bermain medsos, media sosial. Ada punya HP nggak? Coba tunjukkan HP-nya. Coba tunjukkan HP-nya. Ya. Ini kadang-kadang dapat berita ya, ya benar, ya. Misalnya Pak Bima Arya kawin lagi, itu nggak benar. Pak Bima Arya kawin lagi nggak benar. Atau Pak Bima Arya makan masuk rumah sakit kena timbul, padahal lagi jogging di depan dengan ibu mega misalnya, ya. Itu nggak benar. Ya, jadi hati-hati dan jangan disebarkan. Jadi kalau ada berita yang ini, berita yang tidak benar, berita yang meragukan, atau berita tendensius, jangan disebar. Simpan aja sendiri, ya, dibaca sendiri. Nah, karena itu ada ancaman hukumannya. Jadi atur, ya, adalah undang-undang ITE namanya, undang-undang transaksi elektronik. Ada hukuman penjaranya dan paling gampang ditangkap kayak begituan. Jadi itu polisi ini, karena saya mengajar juga polisi, ya, mengenai pangkat kapten, ya, di Jakarta. Itu ada namanya cyber, ya, patroli cyber. Jadi tahu terputar, apalagi isunya agak sensitif.
isunya agak sensitif. Tadi misalnya ada 5 kali lagi hati-hati. Atau misalnya ada dinas pendidikan korupsi, bansos, yang disebar, jadi jangan ikut-ikutan menyebar. Jangan direspon. Jadi hati-hati karena seperti kemarin ya, biarkan ya. Biarkan atau biarkan, yang mukanya jelek, dikasih hijau macam-macam. Jadi dia membocorkan data-data dari pemerintah, data-data dari pribadi, para pejabat, ikut-ikutan nyebar, itu nggak boleh, ya, dia nggak boleh. Dan kemudian juga misalnya temennya, ya, ini karena masih remaja-remaja, suka membuli karena satu yang lain, ya, bisa jadi masalah. Jadi medsos itu, HP ini, HP dipakai untuk hal-hal yang baik, silaturahmi dengan guru, ya. Banyak apa kabar ibu, apa kabar bapak, pak guru, ibu guru, nilai saya berapa? Boleh, ya. Nilai saya berapa? Boleh. Nah, jadi saya suka gitu sama si Pak. Pak, nilai saya berapa ya Pak? Supaya orang tua saya senang. Jadi mahasiswa itu bukan bertanya supaya lulus bagaimana caranya, belajar bagaimana, kan begitu. Jadi media sosialnya harus dipakai yang benar, yang halal. Jadi jangan yang buruk-buruk yang tidak di sini. Ya walaupun nggak tahu, dalam kamar kan buka sendiri kan, orang tua yang tahu. Jadi jangan dipakai karena itu pertama hal-hal yang buruk bisa mengakibatkan dosa ya pemirsa dia. Jangan cari-cari yang kalian pokok kayak gitu ya, yang suruh-suruh jangan. Saya bagaimana belajar, ya. Saya belajar matematik, belajar sejarah, itu dipakai. Karena ada pulsa yang mahal. Kemudian jangan menyebarkan isu-isu yang tidak benar karena ada ancaman hukumannya. Kalau nggak pakai saya baca ini ya. Saya pakai. Jadi ini ya. Agak ini dikit ya, agak sensitif. Jadi harus tidak boleh menyebarkan berita bohong, kabar bohong. Dan ada ancaman hukumannya. Jadi barang siapa yang menyebarkan kabar bohong, ya, ada pasalnya. Pasal berapa? Ini udah lewat pasalnya? 28 Pak. 728. Jadi ini kalau sudah pidana penjara, 8 tahun penjara. 8 tahun penjara, ada denda. Dendanya 2 miliar. Ya. Dendanya mereka. Kalau bahasa mau tanya, ada nggak kalian duit 2 miliar? Ada nggak? Kalau pemilihan ini sering lah 2 miliar. Tapi di TV ya. Jadi harus berhati-hati. Dan kemudian bapak ibu ya, dibimbing murid-muridnya. Ya. Jadi dibimbing. Sekali mungkin harus bersama-sama di kelas. Saya membuka katakanlah metode bagaimana belajar sejarah. Coba lihat, sehingga siswa ini merangsang ya untuk belajar yang benar dengan metode. Kebetulan saya menulis banyak buku, buku sejarah juga. Itu. Jadi saya minta mahasiswa itu melihat hal-hal benar supaya tidak terjerumus. Jadi kalau susah juga sekali berurusan dengan pihak wajib, apalagi menyebarkan paham-paham radikal. Jadi agama kita ini mengajarkan hal-hal yang dikenal. Jadi hal-hal kebaikan. Jadi sekali lagi kalau mau bermesos, ya sifatnya silaturahmi, belajar. Ya. Coba yang di belakang kamu punya HP nggak? Punya? Pernah nggak lihat hal-hal yang nggak benar? Nah, pasti. Pasti. Apa yang dilihat? Film atau apa? Jepang. Kemudian ini yang perempuan. Yang kamu lihat apa nih bang? Di medsos itu apa? Lagu K-pop. Korea. Oh, Korea. Oh, ya. Kalau lagu boleh. Dan paling enak lagu salawat Nabi, paling enak sekali. Jadi saya paling suka salawat Nabi ini. Ya. Yang ini juga cakep-cakep bu. Jadi senang juga kita lihat. Ya. Masya Allah. Jadi
Jadi banyak hal-hal yang baik, enak sifatnya, salawat Nabi, ya, jangan nonton yang enggak, nanti pusing, ya. Ada akibatnya, misalnya katakanlah kecanduan, nonton film-film yang hot itu loh, ya. Nanti kemudian di sekolah kelas bukan misalnya katakan colek temennya, ya kan? Kan sekarang ada itu istilahnya, terima maaf istilahnya, agak kasar. Begal pagi di darat, dulu begal sapi, ya. Bu ini bu siapa? Bu Mega ya? Dulu begal sapi kan? Orang begal pantat misalnya, ya. Itu yang kayak gitu dulu. Jadi jangan dilihat hal-hal yang dulu. Ya, penting. Sebelum masuk ke polisi kan dulu berusaha kayak gitu kan ya. Jadi keras. Kemudian ada hal-hal yang paham-paham radikal. Makanya kalau ada yang kira-kira mendapatkan ajaran-ajaran yang bikin pusing, tanya sama bu gurunya. Bu, saya dapat gini, ini gimana? Nah, bu guru jawab, respon, itu nggak benar. Ya, jangan tonton kayak gitu. Jadi sekali lagi, ya, jangan menonton hal-hal yang tidak baik. Ya, tontonlah hal-hal yang baik, pelajaran. Ya. Yang sebelah kiri sana yang penting apa yang semua itu yang lagi begini-begini nih. Paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau ini ya, medsos jangan lihat yang buruk-buruk, yang baik-baik. Ya, ini boleh. Lebih boleh lagi kalau lagu salawat Nabi sama mengaji. Selingan, ya boleh. Kira-kira gitu ya. Bapak Dekan, ya, Bapak Wakil Dekan ya, tadi saya nggak usah berpanjang lebar. Ya, saya kata Pak Melani semakin besar semakin ngaco. Ya. Jadi sebelum ngaco saya berhenti dulu. Jadi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum agar memaparkan ini sehingga satu baru Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dari dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan sudah diberikan tempat di sini Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Untuk materi tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Asrun, Bapak Dr. Muhammad Asrun. Kali ini saya materinya mengenai kesadaran hukum. Sebelum saya masuk ke materi kesadaran hukum, kira-kira ini adik-adik yang di belakang tahu nggak sih hukum itu apa? Nah, saya berdiri aja kali ini. Iya, berdiri Pak. Kira-kira hukum itu tahu nggak adik-adik? Tadi kan Bapak Asrun sudah menjelaskan mengenai hukum berkaitan dengan yang namanya penggunaan medsos. Sebelumnya sebelum jauh melangkah nanti ada Pak Sabto yang menjelaskan mengenai perundungan, bullying, terus kekerasan seksual. Itu memang sebenarnya kalau berkaitan dengan bullying ya tidak boleh, biasanya ini yang paling banyak. Tapi saya lebih tekankan apa sih pengertian dari hukum itu sendiri. Hukum ini Bu, sampai sekarang adik-adik belum ada pengertian yang tepat mengenai hukum. Hukum itu bisa saja dinormakan seperti suatu aturan yang harus ditaati atau ada sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan. Nah, secara gamblangnya, secara gampang di kehidupan adik-adik di sini apa? Contoh, di sini kan pasti ada tata tertibnya. Nah, tata tertib itu aturan. Aturan itu ada berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan kesadaran hukum itu apa? Ya berarti aturannya harus ditaati. Tidak boleh yang namanya dilanggar. Nah, contohnya, kalau pada saat pembelajaran, kira-kira ada nggak sih yang siswa-siswanya di sini tahu main lari-larian keluar? Itu boleh nggak? Nggak boleh. Itu bagian dari kesadaran hukum yang sederhana. Atau waktunya sekolah, pembelajaran, gurunya berbicara di depan, terus yang di belakang adik-adiknya ngobrol di sini. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Karena kenapa? Di dalam hukum itu ada normanya. Ada yang namanya etika. Jadi nggak boleh yang namanya tahu-tahu ada yang di depan ya harus dihormati.
berarti tidak boleh bicara, tidak boleh yang namanya ngobrol, kemudian tidak boleh yang namanya bercanda. Bercanda boleh, tapi ada tempatnya. Ketika seseorang sedang mengajarkan sesuatu yang contoh hal-hal yang baik, yang di belakang berarti responnya harus baik. Ini yang sederhana. Nah, biasanya berkaitannya dengan apa? Ini mata pelajarannya tentang apa ya? Di sini pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan. Itu PKN. Nah, ini biasanya PKN ini dosen-dosen Fakultas Hukum yang mengajarkan. Di mata pelajaran PKN diajarkan ini kalau berkaitan dengan kesadaran hukum, ini ada yang namanya peraturan wali kota. Peraturan wali kota itu berkaitan dengan kesadaran hukum apa? Ada yang namanya dibuat peraturan wali kota tentang pendidikan anti korupsi. Tapi bukan berarti tahu-tahu anak-anak di sini, ibu-ibu, anak-anak itu tidak boleh, nggak boleh yang namanya korupsi, terus mencegah, bukan seperti itu. Dalam artian dari tindakan-tindakan, contohnya apa? Kejujuran. Kira-kira ada nggak yang pada saat ujian nyontek? Nah, ada. Nah, itu dari hal-hal yang sangat mendasar sekali. Jadi yang namanya tidak boleh yang namanya berbohong, tidak boleh yang namanya mencontek, itu perlu ada. Ibu, bapak, itu ada peraturan wali kotanya, diajarkan, diterapkan, baik dalam pembelajaran. Oh, berarti nanti kalau belajar tidak boleh yang namanya mencontek. Terus kemudian ya, kenapa ya? Mengajarkan nilai-nilai kejujuran. Jadi bukan berarti harus yang namanya pendidikan anti korupsi, wah mencegah, enggak. Yang pencegahannya apa ya? Ciri-cirinya ya norma-norma kejujuran. Nah, ini pentingnya yang namanya kesadaran hukum. Jadi bukan berarti kesadaran hukum anak SMP ngapain untuk sadar hukum? Harusnya orang dewasa, enggak. Dari kecil kita diajarkan. Patuh, kalau di lingkungan keluarga apa? Taat terhadap kedua orang tuanya, ke kakak-kakaknya, ke adiknya, saling menghormati. Itu bagian dari kesadaran hukum. Di lingkungan masyarakat bagaimana? Saat bergaul, ya tidak boleh yang namanya saling mengejek. Terus kemudian di sekolah gimana ya? Taat terhadap peraturan sekolah. Itu bagian dari yang namanya kesadaran hukum yang harus diikuti. Banyak, makanya sekarang di sini mudah-mudahan nggak ada. Itu yang namanya anak-anak, kalau yang namanya SMP, ada yang SMA, itu sering yang namanya di luar itu banyak, bukan di sini, tawuran. Mereka sadar nggak akan hukum? Nggak sadar, bapak, ibu, adik-adik. Mereka nggak tahu efeknya apa. Ketika tahu-tahu mengejek, kemudian saling lempar, kalau yang dilempar terus kena, terus amit-amit ada yang celaka masuk rumah sakit, bisa kena nggak yang lempar? Fotoin dari belakang. Kena yang namanya tadi Pak Asum bilang, ada yang namanya berkaitan dengan hukum pidana, yang ada. Itu yang biasanya adik-adik ini tidak paham tentang hal itu. Ya ini pentingnya kesadaran hukum itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti ketika ya sekarang sekolah seperti ini ya harus mulai dari sejak dini. Karena yang namanya sejak dini dari sekarang sudah yang namanya ditaati, lambat laun pasti terbiasa. Yang namanya hal biasa, yang tadinya mau melakukan pasti tidak jadi melakukan. Contohnya nih, kalau umpama agama, berkaitan dengan agama, sholat aja. Kalau dididik sejak dini untuk sholat, meninggalkan sholat atau nggak telat sholat aja, pasti ngerasa nggak enak perasaannya, nggak tenang. Atau yang biasanya sholat duha atau meninggalkan sholat duha nggak tenang, karena itu terbiasa. Tapi jangan sampai berkaitan dengan hukum kita terbiasa dengan perilaku yang menyimpang. Mungkin pertama kali gini, biasanya suka guyonan-guyonan atau ledek-ledekan sesama teman-temannya. Memanggil nama itu bukan nama bapak ibu biasanya. Namanya tuh kadang nyebut nama siapa, kadang bahkan amit-amit bahkan nama hewan gitu. Tapi malah nengok gitu. Itu yang harus. Kalau nama aslinya namanya mungkin bagus Yusuf, nggak nengok. Yusuf enggak. Tapi pas nama hewan yang dipanggil baru nengok. Itu karena kenapa kebiasaan. Jangan sampai pola-pola seperti ini terus. Ini juga ada bapak, ibu, orang tua di sini mengingatkan kepada anaknya. Karena kenapa kesadaran hukum itu tercipta dari awalnya lingkungan keluarga. Kalau ketika di lingkungan keluarga bisa memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya, insya Allah anaknya pun akan mengikuti.
Karena yang paling utama itu apa? Yang paling utama itu ya dari tingkah laku dari kedua orang tuanya yang nanti akan menjadi contoh. Jangan sampai nanti orang tuanya, Dek sholat, gitu. Tapi orang tuanya nggak sholat. Dek jangan marah-marah, tapi bapak ibunya berantem. Kan nggak bisa seperti itu. Makanya harus ya menjadi contoh yang baik. Ini juga adik-adik SMP di sini madrasah, ya pastinya juga harus memberikan contoh kepada adik-adiknya yang ada di bawahnya. Karena dari contoh itu nanti ya pasti akan dicontoh. Kalau yang mencontohkan hal yang baik, insya Allah juga hasilnya akan baik. Nah ini yang memang yang harus diajarkan berkaitan dengan kesadaran hukum, biar paham. Ataupun di sini yang suka bercanda itu masuknya nanti yang menerangkan Bapak Angga berkaitan dengan bullying. Boleh nggak sih bullying? Nggak boleh. Jadi yang namanya ngeledek, ngebully itu nggak boleh. Ngebully itu bisa secara fisik, Bu. Fisik itu dengan pukulan ataupun dengan cara verbal, omongan. Ataupun cara verbal itu kemudian intimidasi, bisa secara psikis. Efeknya panjang nggak? Sangat panjang sekali. Mungkin kalau dilihat orang yang pernah dibully itu nanti biasanya masa depan, bukan masa depan ya, ketika tingkat kepercayaan dirinya akan kurang. Ini kan dari kapan? Dari sejak kecil di situ. Kalau saya gitu, dulu saya korban bully nggak termasuk, Bu. Saya termasuk korban bully. Orang tua diledekin, kebetulan orang tua saya itu guru, termasuk yang ikut ngebully itu gurunya. Oh gini ya, bapak ibunya guru, bisa nganterin anaknya sampai tingkatnya nasional juara. Kok anaknya nggak sepintar yang diajarkan sih? Itu kan sakit. Sakit. Terus udah gitu ditambah sudah dibully dari orang tua, dari guru, ditambah dibully dari teman-teman itu. Sampai bahkan ini serius dilempar. Apakah saya percaya diri? Enggak. Saya harus benar-benar percaya diri, itu harus belajar. Pertama kali saya ngajar S1, tangan saya itu gemeter. Sampai saya itu selang waktu itu setiap saya mau ngajar, sudah lewat 5 tahun mengajar itu masih percaya diri saya nggak ada, kurang. Makanya perlu ditekankan, jangan sampai ya terjadi yang namanya bullying, karena efek psikisnya itu sangat kuat sekali. Nah itu jadi di sini adik-adik maupun ada bapak, ibu, guru di sini dimohon berkaitan dengan kesadaran hukum, berkaitan dengan yang namanya bullying, nanti akan diajarkan tentang kekerasan seksual di sini. Ya ini mohon ya jangan ada yang ya sebisa mungkin ya dijauhi hal-hal yang seperti itu. Mungkin dari saya cukup karena nanti ada dari yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini sedikit banyak membawa manfaat untuk Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo biar nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sambil berdiri, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Andina, yang terhormat Dewan Guru Bapak Ibu semua ya, dan juga dari siswi SMTS Al-Barkah, juga yang terhormati rekan-rekan dosen, dan juga tidak ketinggalan mahasiswa kami Mas Jam-Jami ya, sebentar lagi insya Allah akan lulus menjadi sarjana hukum. Amin. Kebetulan saya diberikan amanah oleh Pak Wadik 1 untuk membimbing beliau ini untuk mohon digerakkan. Wah, digerakkan. Mohon izin, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua ya, tapi hanya
sekedar menyampaikan informasi. Tadi kalau Pak Najar mengatakan saya akan mengajarkan kekerasan seksual, saya tidak mau mengajarkan kekerasan seksual. Jadi saya ralat mensosialisasikan aja Bapak Ibu ya, adik-adik yang di belakang semua, bahwa di kita itu baru kira-kira 5 bulan yang lalu ya, bulan Mei itu yang Bisa lihat kamera. Kita baru kira-kira bulan Mei itu Pak Jokowi itu mensahkan yang namanya undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi kenapa itu undang-undang itu muncul? Karena kita tahu Bapak Ibu adik-adik bahwa di Indonesia ini kasus kekerasan seksual terhadap anak ini sudah sangat memprihatinkan. Maka tidak hanya anak, dosen kepada mahasiswa pun ada Bapak Ibu ya. Di Bandung beberapa waktu yang lalu, di Bandung ya Pak ya, di Bandung yang sudah diproses, di Sumatera juga ada, bahkan beliau kalau tidak salah sebagai wakil rektor ya, wakil rektor. Kemudian masih ingat dalam ingatan kita kejadian beberapa bulan yang lalu di Bandung, seorang pengasuh pondok pesantren yang mencabuli kurang lebih 12 atau 14 santrinya. Sangat tinggi sekali. Bagaimana tidak orang tua dengan berbesar hati menitipkan anak-anaknya gitu ya, untuk bersekolah, untuk menimba ilmu, untuk menjadi orang baik, tapi kenyataannya justru dirusak sendiri oleh pengasuh pengasuh pesantren. Itu salah satu rentetan kejadian kekerasan seksual yang kemudian membuat pemerintah ini darurat. Indonesia sedang darurat kekerasan seksual terhadap anak. Tidak boleh biarkan berlarut-larut. Meskipun di Indonesia ini masalahnya banyak Bapak Ibu, tidak hanya kekerasan seksual. Baru kemarin BBM naik Bu ya. Lain udah kumpul, mama gitu sekarang udah ngabuli ya, itu tukang sayur, itu tukang sayur, termasuk beberapa kasus ngabuli, ngobrol di tukang sayur ngabuli. Nah setelah itu, pemerintah juga sudah membuat peraturan mengenai hukuman tambahan kebiri kimia. Jadi orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, kemudian korbannya besar banyak, itu pantas untuk menerima hukuman tambahan kebiri kimia. Jadi tidak hanya hukuman penjara saja, hukuman penjara bebas selesai. Kalau hukuman penjara dijalankan, maka si pelakunya tadi akan diberikan suntik kebiri kimia. Ya, meskipun di kalangan kedokteran juga masih belum ada kesepakatan Bapak Ibu. Ya, kita pernah di Unpad itu Pak Wakil Dekan ya menyelenggarakan seminar nasional tentang kebiri kimia. Kita mengundang ahli dari kedokteran dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ternyata dari kedokteran juga belum sepaham dengan pelaksanaan hukuman kebiri itu. Kenapa? Karena dianggap melanggar kode etik kedokteran. Dokter itu tidak mau melakukan tindakan yang menyakiti, ya, yang menimbulkan penderitaan kepada pasien. Karena tujuannya itu kan menyembuhkan. Nah, ini ternyata di internal Ikatan Dokter Indonesia juga belum ada kesepahaman. Tapi yang jelas aturannya sudah ada. Nah kemudian bulan Mei kemarin itu sudah ada, pemerintah sudah membuat undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual yang memang di situ disebutkan mayoritas korban-korbannya itu adalah anak di bawah perempuan dan anak di bawah umur. Meskipun sebenarnya korban kejahatan itu kan tidak memandang jenis kelamin ya Bu Mega ya, bisa laki-laki bisa perempuan. Ketua yayasan, bisa menjadi korban. Nah memang di masyarakat itu yang banyak kita jumpai itu adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Dan itu sanksinya tidak main-main. Sanksinya tidak main-main. Bahkan Pak Menteri Pendidikan Pak Nadiem sudah memberikan warning kepada penyelenggara satuan pendidikan SMA, SMP untuk menindak tegas apabila ada oknum-oknum tenaga pendidik, tenaga kependidikan, ya, Bapak Ibu guru yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap siswa didiknya, itu harus tindak tegas, diberikan sanksi yang berat. Nah, tadi saya mendengar di awal pemerintahan Bapak Ketua Yayasan ya Bapak Nadiem beliau menyampaikan
mayoritas guru-guru di MTS Al-Barkah ini maupun di MI-nya itu adalah ibu. Nah ini salah satu salah satu barangkali untuk mencegah dari sekolah ini untuk menghindari hal-hal tadi terjadinya kekerasan seksual. Kenapa? Karena kadang-kadang ya seperti kejadian yang di Bandung itu pengawasannya kurang. Ada beberapa pesantren yang memang tertutup, tidak terlihat dari luar, bahkan menutup pergaulan dengan lingkungan masyarakat itu berbahaya. Sebaiknya lembaga pendidikan itu tentu harus bisa memberikan ruang terbuka, ya, masyarakat, orang tua ya bisa masuk, bisa mengawasi seperti apa anak saya, termasuk pesantren ya Pak Haji ya, itu juga diberikan kesempatan orang tua untuk memantau perkembangan anak. Kebetulan kami juga di bidang itu ada pondok pesantren ya Pak Haji yang memang sangat ketat sekali pengawasan terhadap santri dan santriwati. Nah kemudian saya singkat saja, bagaimana kira-kira apa yang dilakukan dari sekolah ini untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Nah, kekerasan seksual itu bisa dilakukan secara fisik, non fisik, gitu ya, maupun dalam kategori yang lebih berat lagi ya, misalnya tidak sekedar pencabulan, gitu ya, kemudian bahkan sampai pemerkosaan. Nah, ironisnya yang di Bandung itu waktu itu beberapa santriwatinya sampai hamil, sampai melahirkan gitu. Jadi Pak Hakim di Pengadilan Negeri Bandung itu tidak menghukum mati, padahal jaksa itu minta Pak gurunya ini dihukum mati, hukum gurunya, tapi dia dihukum seumur hidup dengan alasan agar yang bersangkutan itu bertanggung jawab secara moral, secara materi untuk mengurus anak-anaknya yang sudah lahir itu dari si santriwati tadi. Nah, ini cukup mengguncangkan dunia pendidikan kita. Dan saya alhamdulillah Bapak Ibu sini di tempat ini kita aman Pak ya dari kasus kekerasan seksual terhadap anak. Saya harapkan juga di MTS Al-Barkah di yayasan ini juga tidak terjadi hal-hal yang menjurus kepada kekerasan seksual. Salah satunya adalah melalui proses penetapan seleksi guru Bapak Ibu. Tadi Pak Profesor sudah menyampaikan mayoritas guru-guru di sini adalah ibu, yang tentu dengan segala kesabaran ya, dengan segala sifat-sifat keibuannya itu mampu untuk mencegah hal tersebut. Nah kemudian yang kedua, kalau terjadi kekerasan seksual itu berikan sanksi yang berat, copot. Kenapa? Karena sudah pasti ini satuan pendidikan ini akan tercoreng. Itu kita belum bicara mengenai proses hukumnya. Dalam undang-undang kekerasan seksual itu ancaman hukumnya cukup tinggi Bapak Ibu. Melakukan pencabulan terhadap peserta didik, karena peserta didik ini masih di bawah umur. Banyak peraturan di Indonesia itu yang mengatur anak yang masih di bawah umur. Ada undang-undang perlindungan anak, ya, undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mengancam hukuman itu bisa sampai dengan 12-15 tahun penjara. Apalagi sekarang sudah ada hukuman tambahan hukuman kebiri kimia tadi. Ya. Jadi pihak sekolah berani memberikan sanksi yang tegas dan sanksi berat kepada apabila ada oknum yang terlibat dalam kekerasan seksual tersebut. Nah, yang ketiga, tentu harus sekolah bisa menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual, yaitu dengan melibatkan pengawasan dari pihak luar. Ada komite, komite juga dari wali santri, wali murid yang bisa memantau ya. Dan juga yang ketiga yang tidak kalah penting adalah yang keempat, bagaimana caranya Bapak Ibu di sini mulai memperkenalkan kepada peserta didik ini mengenai pendidikan seksual sejak usia dini. Jadi mereka tidak kaget nanti kan, seperti itu. Tentu dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang memang bisa dipahami karena SMP ini kan masih rata-rata 13 gitu ya, 13 sampai 15 tahun. Tentu dengan cara-cara yang mereka bisa tidak kaget gitu ya. Nah kemudian apabila terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Maka undang-undang sudah memberikan jalan keluarnya. Ya, jalan keluarnya yaitu dengan kalau kasus melibatkan anak, pelakunya adalah anak, itu bisa dilakukan upaya-upaya mediasi. Tapi kalau sudah tidak bisa ditempuh upaya mediasi, bisa diproses secara hukum. Barangkali ya atasan saya kepada Bapak Ibu, pada dari yang di belakang juga, mari kita ciptakan lingkungan sekolah di
bawah naungan Yayasan Al-Andina ini jauh dari bullying, tidak ada kekerasan seksual di sini, tidak ada tawuran di sini, ya. Tetapi yang ada adalah suasana lingkungan pendidikan yang dinamis, suasana pendidikan yang membuat para siswa betah gitu ya, termasuk juga Bapak Ibu guru bisa menjalankan tugas-tugas yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Saya rasa itu saja bagi Bapak Ibu bahwa itu bagi kita untuk saling bekerja sama di dalam mewujudkan sekolah ini jauh dari perhubungan, jauh dari tawuran, jauh dari kekerasan seksual. Terima kasih. Bila Bapak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya tidak jenuh ya, sekarang kita sekalian ini aja buka forum tanya jawab gitu ya, nanti kita bisa berbicara, ngobrol, boleh bertanya, boleh berpendapat, boleh curhat. Kayak ada curhat dong Mama Dede. Ini ada yang di belakang mau curhat. Soal jajan mungkin. Atau Bapak Ibu silakan. Ada unek-unek. Apa aja lah boleh. Ada permasalahan apa ya? Pokoknya masalah semuanya semua. Ya masalah hukum sih pasti. Ayo Bapak silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berkaitan dengan pengelolaan keuangan madrasah atau sekolah. Kita kan sekolah formal itu kan menggunakan anggaran negara yang disebut dengan BOS. Namun sistem pelaksanaan baik itu jumlahnya maupun sistem pelaporannya terkadang mempunyai kendala. Contohnya anggaran 20% ternyata kan belum 20% ke kita ke dunia pendidikannya. Kemudian anggaran 20% itu kan bukan hanya masalah yang bersifat bos saja, perangkat-perangkat yang lainnya masih belum. Di sisi lain, sekarang itu kan sistemnya sistem online. Sementara kita kan sebagai pemakai itu kan harus menggunakan pelaporan sistemnya sistem bukti pemakaian. Apakah kwitansi, apakah bukti-bukti fisik yang lainnya. Ketika kita mungkin secara offline mungkin bisa ya, tapi secara online terkadang menjadi kendala. Dan kebetulan sekarang itu sistemnya tidak apa ya, ada yang dibuktikan oleh bukti fisik, apakah kwitansi atau sebagainya, ada yang tidak, karena masih berkaitan dengan sistem RAKM atau apa. Nah, ketika kita mendapatkan suatu kesalahan menurut peraturan, sementara kita sendiri tidak memahami, nah itu yang sering terjadi di sekolah maupun di madrasah. Nah, tindakan kita apa yang harus dilakukan? Karena itu banyak terjadi. Bahkan mungkin secara pribadi mungkin ada guru yang mendapatkan dana sertifikasi, kemudian karena kesalahan absensi hal ini dihilangkan, atau bahkan mungkin disuruh mengganti. Itu sering terjadi di madrasah-madrasah maupun di sekolah. Nah, jadi tindakan kita itu mesti bagaimana? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Ini memang sering jadi persoalan ya bukan di daerah Bapak ini, bukan di daerah. Misalnya soal bantuan operasional sekolah yang saya pernah dengar itu peruntukannya kan sangat ketat ya. Iya. Sementara walaupun kebijakan Pak Nadiem seperti itu, waktu itu bos bisa boleh untuk honorer gitu ya, untuk seperti waktu zaman Covid. Menurut saya Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak suatu pengelola sekolah harus bekerja sama dengan instansi yang menaungi lembaga ini. Misalnya apa, dinas pendidikan, atau kalau apa sampai agama, ada agama, dinas agama. Dari
sana itu biasanya mereka memberikan layanan terkait dengan pengaduan dan konsultasi soal kalau ada masalah. Memang mereka juga punya mekanisme untuk klarifikasi. Itu yang ini bisa menambahkan pengelola sekolah. Baik, Bapak Ibu izin masuk ya. Terima kasih. Untuk pelaporan keuangan memang agak susah-susah gampang, Pak. Tapi biasanya pengalaman saya mengelola sekolah juga ketika menerima bos dan yang lain, kami biasanya menuin UPT. Kita kerjasama dengan UPT. Kalau kami kebetulan umum, Disdik, di bawah Disdik, tidak di bawah Kementerian Agama, kita ketemu sowan dengan UPT bagaimana cara membuat laporan keuangan yang menurut aturannya sesuai dan bisa diterima. Nanti biasanya pihak UPT mengumpulkan guru dan pengelola sekolah dan kepala sekolah dan lain-lain. Sistemnya giliran, kayak rayon atau dibagi per wilayah. Nanti kita ini biasalah, kalau mereka datang kan semacam kunjungan ya kita juga nyiapin lah pulangnya biasanya. Itu nanti kita diberikan semacam modul dan lain-lain yang ngisi. Bahkan ada semacam aplikasi yang sistemnya digital. Jadi sebelum kita laporkan final, diperiksa dulu oleh UPT. Kalau bilang UPT ini sudah bagus Pak, silahkan laporkan ke dinas. Itu biasanya begitu mengakalinya Pak. Memang ada ekstra apa? Ekstra tambahan buat orang UPT dan yang lain-lain. Itu mau nggak mau dalam sistem Indonesia belum bisa dihilangkan itu. Itu dalam prakteknya mungkin model itu bisa juga diterapkan oleh Bapak dan Ibu di sini. Kalau bicara dengan terkait yayasan dan lembaga pendidikan keagamaan, kan alhamdulillah 3 tahun yang lalu untuk pesantrennya secara formal sudah ada Undang-Undang 18 2019 disahkan, kemudian disusul dengan ada Perpres Peraturan Presiden 82 tahun 2021 tentang pendanaan dan kegiatan pesantren. Juga ada PMA Peraturan Menteri Agama baik 30, 31 dan 32 2020 di mana pendirian izin dan ini sudah dipermudah, termasuk dalam model pendidikan yang sudah diformalkan, model kurikulumnya. Terakhir adalah Perda Kota Bogor nomor 2 tahun 2022 tentang fasilitas pondok pesantren, di mana kemandiriannya diakui, tetapi ada tanggung jawab nanti dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan, bahkan mengarahkan ke dana abadi pendidikan untuk pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Sementara itu Pak, nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Ya Pak, ini mungkin ada lagi pertanyaan atau Bapak udah? Saya gitu nggak? Mungkin akhir silakan. Yang adik-adik mungkin adik-adik. Adik-adik yang lalu, ayo. Tuh, warnanya kan beda ya. Nanti Ayo silakan. Cuma ada ekstra keluar. Boleh disebutkan namanya ya? Ada namanya ya? Nomor telepon nggak usah. Apa? Ya kan? Mencegah perundungan. Nah, panas lagi. Ya, panas tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yayasan, para guru, rekan-rekan dosen, adik-adik ya, kalian tambahan materi dari saya tentang bullying ya. Dan bagaimana cara mencegah untuk apa tadi? terjadinya perundungan. Kasih tahu yang baik, contoh yang baiknya gimana? Kelakuan itu memang dilarang ya, memang tidak boleh. Cara mencegahnya tentu nggak bisa dalam diri seseorang aja, tapi perlu bantuan teman-teman, para pendidik dan lain sebagainya untuk mencegah supaya perilaku bullying itu tidak terjadi di lokasi pendidikan atau di tempat-tempat atau di rumah lah gitu ya. Karena bullying ini bahaya, saking bahayanya sampai diancam hukum pidana. Hukum paling keras itu ajarannya hukum pidana, jadi tidak ada cara lain lagi, terapkan pidana. Ya ultimatum remedium, pamungkas terakhir. Karena dampak yang ditimbulkan dari bullying ini sangat hebat,
berkaitan dengan masa depan orang, maka diancam oleh hukum pidana. Nah, sehingga perlulah seperti sekarang ini memberikan penyuluhan hukum, memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, kepada generasi penerus. Karena apa? Supaya jangan sampai generasi penerus kita banyak yang melakukan pelanggaran hukum. Kalau generasi pemudanya atau generasi bangsanya banyak yang melakukan pelanggaran hukum, bisa dibayangkan mau jadi apa negara ini ke depannya gitu. Ya. Jadi satu-satunya cara untuk bisa menghindari itu pendidikan agama, pendidikan moral, kesadaran hukum yang tadi dijelaskan oleh Pak Najar. Itu cara menghindarinya, saling mengingatkan. Nah, bullying ini merupakan suatu kekerasan, Bapak Ibu. Kekerasan itu ada fisik, ada psikis. Mungkin si pelakunya beranggapan, dia nggak bonyok-bonyok gini, tenang aja, kita aman kok, nggak ninggalin jejak katanya. Ada bukti. Ya kan, kalau kita mukul orang ada buktinya kan, visum. Kalau bullying kan nggak ada buktinya, susah itu, ya kan? Tapi sebetulnya ada. Tidak ada kejahatan yang sempurna loh. Setiap kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Si Sambo aja yang udah pinter mainin hukum pidana, tetap aja kejebak dia, meninggalkan jejak dia. Betul nggak? Itu udah pinter, dia udah puluh-puluh tahun itu mainin hukum pidana, ya kan? Jadi tidak ada kejahatan yang sempurna. Setiap kejahatan itu meninggalkan jejak, ingat itu. Pelaku bullying itu meninggalkan jejak kepada si korbannya. Si korban, orang tuanya kan yang tahu kan. Kamu kenapa sekarang kok murung terus? Kok kamu begini, begini? Pertanyaan orang tua, ya kan? Dicekal sama orang tua, kenapa kamu kok nggak mau sekolah, kok nggak mau bergaul, kok? Dari situ digali, oh ternyata dia korban bullying. Jadi psikisnya dia tuh meninggalkan jejak gitu loh. Iya kan? Jadi jangan ada yang kira pelaku bullying ini tidak meninggalkan jejak, meninggalkan jejak. Setiap kejahatan itu ada jejaknya. Dan itu diancam hukum pidana. Ada undang-undang perlindungan anak. Ya. Ini bukan kata si Angga, ini kata undang-undangnya. Ya. Ini pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan itu sendiri ada di dalam pasal 1 angka 16. Setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Itu kekerasan. Jadi bukan hanya si pelakunya aja, orang yang membiarkan kejadian itu juga dapat dipidana menurut pasal ini. Ya, membiarkan, menyuruh melakukan. Itu bullying itu kalau bahasa kerennya itu moyokan. Ya kan? Ya. Jadi membiarkan, menyuruh melakukan itu menempatkan, itu orangnya pelaku itu nggak cuma pelaku doang, ada menyuruh melakukan, membantu melakukan, menyuruh melakukan, nah itu sama porsinya. Membiarkan, jadi kalau misalkan ada yang membiarkan, itu juga kena, nggak boleh, diancam. Ancamannya sedikit sih, 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Dendanya sedikit juga, 72 juta. 72 juta. Itu hanya sebatas bullying ya. Tapi efeknya, orang biasanya yang dibully ini orang pendiam. Tapi saya pernah punya penanganan perkara orang yang pendiam itu ternyata ketika sudah naik emosinya luar biasa. Dia tanpa sadar, saya pernah punya teman SMP, zaman SMP dulu, itu pakai penggaris besi gitu dari belakang sampai ke depan. Dia nahan, akhirnya urat tangannya putus. Jadi memang Bapak Ibu, anak-anak ini harus betul-betul ekstra
gitu loh. Bahkan sampai pacaran pun sebetulnya mengintai pasal 8182. Luar biasa. Baru tahu kan? Yang pacaran itu diintai pasal 8182 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan itu ancamannya nggak main-main, minimal 5 tahun loh. Makanya saya bilang ini 3 tahun dia nggak ada minimalnya. Hakim bisa menjatuhkan sebulan kek, sehari kek, berapa. Tapi kalau udah masuk ke kekerasan seksual yang tadi itu ada minimalnya 5 tahun. Jadi seminimal-minimalnya orang di kekerasan seksual itu minimal 5 tahun, maksimalnya 15 tahun. Jadi udah dikunci pasal itu. Saya pernah punya pengalaman kasus ya di Kabupaten Bogor. Tempoh hari saya mendampingi dari Bapas ya. Ini anak SMP main ke rumah temennya. Di rumahnya itu ada kakaknya anak SMA perempuan. Orang tuanya lagi pada nggak ada. Entah apa yang merasuki tuh kakaknya. Si perempuan itu kakaknya. Deh sini kakak ajarin katanya. Kakak ajarin. Ketahuan lah, ya kan? Yang diproses hukum tuh anak SMP-nya. Korbannya tuh dikatakan yang anak SMA itu. Padahal si anak SMA ini yang ini kakak ajarin. Itu sampai si anak pada saat waktu di Bapas ditahan, Pak, memang saya penjahat ya kok sampai saya juga untuk ngejelasinnya bingung ke anak segede gitu. Sampai seperti itu. Dan itu diancam pidana minimal 5 tahun. Undang-undangnya mengatur demikian gitu. Makanya yang pacaran-pacaran, yang ngebully-ngebully itu hati-hati. Anda diintai oleh 8182 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nggak percaya buka aja smartphone-nya. Udah pada pakai smartphone kan sekarang kan? Udah nggak pada pakai stupid phone lagi kan? Ya, jadi untuk tindak pidana bullying ini yang diterapkan oleh negara ini hukum pidana. Kenapa hukum pidana? Karena ketertiban umum terganggu. Kalau ada pelaku bullying, saya rasa orang tua khawatir, teman-teman yang lain khawatir, ketertiban umum itulah yang terganggu. Makanya yang diturunkannya polisi, jaksa, ya. Senakal-nakalnya anak SMP, SMA ngerasa jagoan, tapi kalau udah dalam proses hukuman nangis darah gitu. Nangis darah. Untuk ngerasain di tahanan 1 hari aja kayaknya nggak akan bisa. Nggak enak loh itu. Tuh. Ya, gitu ya. Cara untuk ininya coba edukasi ke teman-temannya ini yang nggak semua kan Pak ikut ini, kayaknya yang sebagian kasih tahu, bro ternyata pacaran itu diintai 8182. Jangan lagi sekarang kita ngata-ngatain orang itu, nanti kejahatan kita itu meninggalkan jejak. Kalau sekarang nih kalau di madrasah itu kan suka bukan manggil namanya tapi manggil nama bapaknya. Menurut ajaran Nabi kan bahwa kita nanti di akhirat nanti di absen itu berdasarkan nama dan nama bapak. Bapak Fulan bin Fulan. Sementara anak-anak itu jangan boleh panggil-panggil bapak saya aja. Padahal namanya umpama Yusuf, bapaknya Marta, Marta. Kadang-kadang anak-anak merasa terbuli. Apakah itu masuk jenis bulian apa tidak gitu? Ya, ini beda tipis ya antara bercanda dengan bully ya. Bully itu dia harus ada tekanan fisikis Pak. Tekanan fisikis yang memang menjadi suatu olok-olokan, korbannya merasa tertekan. Maka unsur dari tindak pidana itu mulai muncul ketika ada kekerasan fisikis. Nah itu nanti untuk menentukan si korban ini korban bullying atau enggak, itu ada metode pemeriksaannya secara khusus. Ada forensik untuk memeriksa kejiwaan dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari si anaknya apakah itu nanti dikatakan sebagai bercandaan atau masuk kepada unsur kepada bullying tadi itu, pasal 7 itu tadi.
Kalau ternyata si korbannya sampai menimbulkan rasa depresi, tertekan, nah itu baru bisa dikatakan masuk unsur 76 Undang-Undang Perlindungan Anak, gitu Pak. Tapi kalau hanya sebatas mereka masih bercanda-bercanda dan masih ketawa-ketawa gitu, itu nggak masuk karena tidak menimbulkan kekerasan psikis. Itu bedanya di situ Pak. Yang tidak boleh ini yang menimbulkan kekerasan psikis, sampai anaknya murung dan lain sebagainya, hilang kepercayaan diri gitu. Itu tidak, jasadnya hidup, tapi karakternya yang terbunuh. Karakternya yang terbunuh. Gitu. Ketika karakter itu terbunuh, ini khawatirnya seperti kasus yang terjadi di Amerika Serikat sana. Korban bully membunuh pelaku bulinya, dan ketika di pengadilan dia tidak merasa bersalah. Ini udah hebat, senang aja dia. Gitu. Dan itu runtuh tuh moral kalau udah kayak gitu. Dia merasa tidak bersalah sudah membunuh pelaku bully. Joker. Enjoy malah ke orang tua korban bulinya sampai begini. Joker yang di film Batman. Itu kan suatu kondisi kejiwaan yang memang cara ngeberesinnya amat rumit itu. Jadi ya kan? Jadi bahaya, makanya negara mengatur itu dengan hukum pidana. Jadi hati-hati, jangan bermain di hukum pidana adik-adik. Buat ibu-ibu juga apa? Kan ibu-ibu juga bisa ngebully ya. Di tukang sayur. Namanya julid. Ya, mungkin begitu aja ya. Kalau ada pertanyaan lain lagi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin satu atau dua lagi ya sebelum ini sih terus-terusan ya Pak Besok. Kalau kita ingat mungkin ada lagi tanggapan. Amin. Silakan. Namanya ya. Bukan nama. Apa saja contoh kekerasan seksual? Mereka jelasin. Jangan itu jangan terus berdata baru kasih saya. Tadi ditanyakan oleh Mbak Sabar apa tadi? Iya. Mbak Dian, contoh dari kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu memang ditujukan bisa terhadap tubuh gitu ya, terhadap tubuh, psikis, fisik juga. Tapi juga bisa juga dilakukan apa namanya dalam skup yang lebih besar katakan tadi. Misalnya meraba-raba ya, kemudian juga mempertontonkan yang berbau pornografi, itu termasuk pelecehan. Jadi kekerasan juga beda tipis dengan pelecehan seksual tadi. Ya, meraba-raba, kemudian mempertontonkan apa namanya alat vital ya, sampai kepada tindakan fisik kepada si korban. Misalnya melakukan perbuatan cabul tadi, perbuatan cabul. Kemudian ada pemaksaan situ. Atau tidak dipaksa tapi dibujuk, ini juga bisa modusnya. Jadi modusnya itu kalau yang di Bandung itu kan tidak dipaksa, tapi diberikan semacam doktrin ya untuk santri itu harus taat kepada kiai kan gitu ya. Nah ini disalahgunakan oleh oknum pendidik tadi, oleh oknum pengasuh tadi. Nah, ini mudah-mudahan siswanya juga cerdas, ya, santrinya juga cerdas. Harus berani menolak kalau ada tindakan-tindakan ya, perbuatan-perbuatan dari siapapun ya, tidak hanya di lingkungan sekolah, di luar sekolah, di dalam sekolah. Kalau sudah mengarah kepada kekerasan seksual, saya sebutkan tadi, harus berani menolak, harus berani melaporkan. Laporkan kepada siapa? Kepada Pak Guru, kepada Bu Guru, kepada Pak Kepala Sekolah, kepada Pak Ketua Yayasan. Atau kalau misalnya tidak diselesaikan juga, bisa diselesaikan melalui proses hukum. Tadi Pak Angga sudah mengatakan sanksinya tidak main-main untuk kekerasan seksual, apalagi korbannya adalah anak. Di negara ini kan sangat melindungi hak-hak anak. Kenapa demikian? Karena adik-adik ini kan calon generasi masa depan, generasi yang gemilang, sehingga diselamatkan dulu dari sekarang. Dari apa? Dari predatory seksual, dari kekerasan seksual, dari bullying, ya, dari tawuran. Karena itu harus hati-hati adik di sini ya, harus bisa menjaga diri, harus bisa waspada, jangan mudah terbujuk oleh rayuan, apalagi paksaan, gitu ya. Nah, contohnya apa tadi? Misalnya ya, meraba-raba, kemudian apa
apa namanya dan perbuatan cabul yang lain. Ini saya rasa kalau di yayasan ini saya yakin ya, sangat yakin ada Pak Haji di sini, pembekalan ilmu agamanya sangat kuat sehingga bisa memproteksi ya, bisa memfilter siswa didiknya ini untuk bisa menangkal ya perilaku-perilaku yang mengarah kepada kekerasan seksual. Contohnya banyak sekali. Bahkan sampai kepada pemerkosaan, yaitu termasuk sebagai kekerasan seksual. Ada paksaan, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis itu. Sehingga si murid tidak bisa menolak karena diancam kan, kalah tenaga ya, kemudian kalah pengaruhnya juga kalah dalam penguasaan si pelaku dan sebagainya. Itu barangkali ya Mbak Dian ya, contohnya banyak sekali. Itu Kang Eta apa Terima kasih ya. Suami Eta kurang menangani suami dan Eta Tadi lingkungannya dulu. kasusnya nggak ada buktinya Polres itu menangani Eta kan Frida sama hari mantan orang buk itu kumaha suspek kilo ya tuh coba beres tipe ini jangan spesial SD dong di anak gue kan kita mana diirin bisa serbok diirin mana Bagaimana cara melaporkan kalau terjadi praktek kekerasan seksual di lingkungan pendidikan? Ini ya bagaimana dan kemana? Nah ini aturannya sudah ada adik ya, aturan sudah ada. Kalau kekerasan seksual tadi yang Pak Angga bilang, yang Pak Mirani bilang, saya bilang tadi, itu sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Bulan Mei yang lalu baru ketok palu sama Pak Jokowi. Itu diatur di situ apa saja yang nanti adik-adik ya, kan kata Pak Asrul tadi kalau punya handphone pergunakan untuk mencari ilmu ya, nanti di browsing saya kasih tugas adik-adik. Di browsing Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 itu mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual, apa saja jenis-jenisnya ya kan, kemudian ancamannya berapa tahun, kemudian juga bagaimana perlindungan terhadap korban, apa yang harus dilakukan itu ada diatur. Nah kalau itu sampai terjadi, undang-undang juga sudah mengatur Bapak Ibu ya, kalau misalnya kejadian itu melibatkan pelaku dan korbannya adalah anak, itu undang-undang memprioritaskan untuk ditempuh upaya mediasi, diversi dalam bahasa pendidikan. Kalau pelakunya itu anak, korbannya juga anak. Tapi kalau pelakunya itu adalah orang dewasa, korbannya adalah anak, tidak ada diversi-diversian. Kita bisa laporkan, kalau kita mau lapor kantor polisi nggak berani, mungkin bisa melalui Bapak Ibu Guru, Pak RT ya kan, atau perangkat desa setempat, Pak Lurah. Atau misalnya masih takut juga, Pak Angga 24 jam. Ya, beliaunya karena 24 nanti Pak Angga bisa minta nomor handphone Pak Angga untuk didampingi sebagai kliennya. Nanti di kepolisian sudah ada protapnya, sudah ada prosedurnya, pelakunya ditangkap. Karena ancaman hukumannya kan tinggi tadi, sampai dengan berapa tahun Pak Angga? minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun, maksimal bisa 15 tahun. 15 tahun. Itu pelakunya yakin ditahan. Bisa ditahan di kantor polisi. Dan nanti ya tentu adik-adik harus siap-siap kalau menjadi korban, jangan sampai ya, itu harus siap-siap memberikan kesaksian. Biasanya kalau di sekolah itu ada kejadian seperti itu yang kebakaran jenggot kepala sekolah biasanya kan, kepala sekolah, wabil khusus, ketua yayasan. Kenapa? Karena sekolah kita sudah tercoreng ini kan, sudah ditandai oleh dinas pendidikan, masyarakat nanti jadi nggak percaya lagi. Makanya ya mari kita jaga bareng-bareng ya adik-adik. Bapak Ibu Guru ini kan juga manusia yang punya kelemahan, yang punya perhatian 24 jam. Artinya kita sendiri, adik-adik sendiri yang harus bisa mencegah, ya, menjaga juga ya. Dan berani melaporkan, jangan salah. Kalau kita menjadi korban, diam terus kata Pak Angga, yaitu pelakunya akan mencari korban lain nanti kan. Satu orang diem, dia akan coba pelaku yang akan coba korban yang lain. Jadi silakan apa yang bisa tempuh laporkan ke kantor polisi. Kepolisian itu sudah ada, di Polres itu sudah ada namanya unit pelayanan unit PPA, penanganan perempuan dan anak. Jadi akan diperlakukan, akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Atau misalnya Bapak Ibu di sini ada masalah hukum, nah sekalian saya promosi di Fakultas Hukum kita itu ada namanya LKBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, yang siap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya di Kota Kabupaten Bogor secara cuma-cuma alias gratis
alias tidak dipungut. Iya, ya. Silakan Bapak Ibu datang sambil menemani Pak Jam-Jam ini ke kampus. Itu saja barangkali ya. Jadi tidak usah khawatir. Kalau menjadi korban, apa yang harus dilakukan? Laporkan ke Pak Polisi, ke Polsek boleh, di Polsek Bogor Timur ya, polisi ini ya, Polsek Bogor Timur, Polresta Bogor Kota. Kalau PPA Kalau PPA-nya di Polres tadi, di Polsek tidak ada. Tapi kalau lapor ke Polsek, pasti lapornya akan diterima. Tidak usah khawatir. Perlu pendampingan hukum, perlu pengacara 24 jam Pak Angga. Terima kasih. Mungkin demikiannya dari kami, saya rasa cukup ya. Tentu tidak tertutup kemungkinan kalau ada yang mau konsultasi lanjutan. Kampus kami terbuka terus ya, kecuali malam hari tadi. Waktunya tutup. Nah, terima kasih atas penerimaan yang luar biasa. Dan saya rasa ini semoga berlanjut ya. Kita bisa sering berkonsultasi, berdiskusi dan sebagainya. Jadi saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan pemaparannya yang luar biasa. Alhamdulillah kita semua bisa mendapatkan ilmu dan wawasan tentang